Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat berupa kesempatan sehingga kita masih diberikan keluangan waktu, hati yang tergerak untuk mengaji dalam kajian rutin kita, yaitu kajian hadis Arba'in Nawawi, yang saat ini sampai pada hadis yang ketiga. Yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma. Baik, jadi sekarang kita sudah sampai di hadis yang ketiga ya. Saya ingatkan kembali hadis yang pertama kemarin tentang niat, yang kedua tentang iman, Islam, ihsan dan hari akhir. Kemudian sekarang kita hadis yang ketiga. Nah, hadis yang ketiga ini agak mirip dengan hadis yang kedua, yaitu tapi khusus tentang rukun iman. Kita akan lihat hadisnya dan bacakan. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Masih ingat ya radhiyallahu anhuma, kenapa? Karena dua-duanya baik yang meriwayatkan maupun bapaknya muslim. Jadi kita mendoakan dua-duanya, bukan radhiyallahu anhu saja. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, bersabda, Bunia, dibangun al-Islamu Islam ala khamsin, atas 5 hal. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, dan menegakkan shalah. Yang ketiga, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, haji ke Baitullah. Dan yang kelima, wa shaumi Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Nah, hadis ini riwayat Bukhari Muslim ini kalau kita bandingkan dengan hadis yang kedua kemarin, itu hanya urutannya saja yang berbeda. Kalau yang kemarin itu syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Kalau ini syahadat, sholat, kemudian zakat, haji, baru puasa. Tapi secara makna tidak ada pertentangan. Jadi maknanya sama, tetap 5. Nah, jadi perbedaannya hanya di redaksinya gitu ya. Jadi ada yang pertama redaksinya adalah Islam adalah ini 1 2 3 4 5. Kalau yang hadis ini adalah Islam dibangun atas 1 2 3 4 5. Sama urutannya tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kita bahas masing-masing karena waktu yang di hadis yang kedua kita sudah membahas rukun Islam ini dengan detailnya, maksudnya sholat itu apa dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti akan saya sampaikan, saya jelaskan tentang bagaimana kalau kita tidak melakukannya dari masing-masing rukun Islam ini. Nah, di sini hadisnya menggunakan kata bunia, artinya dibangun. Jadi ini seakan-akan mengibaratkan Islam itu seperti bangunan. Nah, dibangun dengan apa? Dengan 5 apa ya? 5 hal yang membangun Islam ini, yaitu yang menyangga tiang ini gitu. Nah, kalau salah satu tiangnya roboh gitu ya, maka bangunan itu tidak akan berdiri sebagaimana mestinya, tidak akan sempurna bangunan itu. Nah, bisa jadi malah akan roboh kalau tiang utamanya yang itu tidak ada dari 5 hal itu. Nanti kita akan lihat satu persatu. Jadi, bisa jadi dia tidak lagi menjadi Islam karena tidak melakukan satu dari 5 tiang ini, karena tiang utamanya tidak tegak. Kita lihat ya, jadi tetap ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sekarang kita mulai dari syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Waktu itu kita sudah bahas tentang konsekuensi syahadat Rasul ya. Nah, kita akan ulas yang di sini syahadat secara keseluruhan.
Jadi syahadat ini adalah pintu masuk Islam, di mana seseorang akan menjadi muslim ketika orang ini melakukan persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, artinya apa? Artinya kalau dia tidak mengucapkan ini, artinya dia tidak Islamnya tidak ada, tidak Islam, dia tidak tegak Islamnya, artinya tidak ada Islamnya. Ini adalah pintu utama gitu untuk menjadi seorang muslim. Jadi kalau tidak ada pengucapan syahadat, maka dia bukan Islam atau dia tidak muslim. Kalau dia mengucapkan syahadat, maka dia menjadi seorang muslim. Nah, sekarang ada pertanyaannya, kalau kita misalkan lahir dari keluarga Islam, belajar Islam dari kecil, kemudian secara otomatis Islam, perlukah memperbarui keislaman? Perlu nggak sih waktu kita balik kita syahadat ulang? Nah, ini menurut para ulama tidak perlu syahadat ulang. Jadi karena kita sudah sebenarnya melafadzkan itu dan meyakini itu dari kecil, dari kita tumbuh itu sudah muslim. Jadi tidak perlu memperbarui, tidak diwajibkan untuk memperbarui keislaman dengan syahadat ulang. Nah, tetapi kalau saya secara pribadi, saya senang mengucapkan syahadat. Kenapa? Misalkan pas mau berdiri sholat, saya syahadat ulang untuk pengingat diri saya bahwa saya seorang muslim, ini adalah kewajiban saya menyembah Allah dan lain sebagainya. Jadi saya memperbarui keislaman saya, berusaha sebanyak mungkin. Siapa tahu saya mungkin melakukan hal-hal yang entah sengaja atau tidak sengaja, kemudian membuat iman saya atau Islam saya mungkin agak rusak. Saya ingin itu menjadi sesuatu yang baru kembali setiap saya sholat. Jadi boleh saja, tapi tidak wajib. Nah, Nabi Muhammad mengatakan Rasul Amri al-Islam, pokok perkara adalah Islam. Jadi ya inilah yang jadi pokok perkara dalam urusan agama kita gitu. Jadi syahadat ini gitu, tanpa syahadat ini gitu ya, yang lain-lain akan sia-sia gitu. Jadi yang pertama adalah syahadat gitu. Walaupun kita berbuat baik dan lain sebagainya, itu tetap tidak akan dihitung nantinya gitu ketika tidak ada syahadat ini. Nah, kalau waktu yang hadis yang kedua, waktu itu sempat saya jelaskan tentang konsekuensi syahadat Rasul. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsekuensi syahadat la ilaha illallah, ketuhanannya. Yaitu yang pertama adalah beriman dan mentauhidkan Allah. Artinya kalau kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, artinya kita beriman dan mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah dan karena Allah. Kemudian meninggalkan kesyirikan. Nah, beribadah kepada Allah ini hanya kepada Allah. Jadi hanya kepada Allah, bukan hanya kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah, tapi meyakini juga ada kekuatan-kekuatan lain begitu. Nah, makanya kita perlu juga meninggalkan berbagai kesyirikan itu. Nah, syirik ada ulama membagi jadi syirik besar dan syirik kecil gitu ya. Nah, syirik besar itu apa? Yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Itu bagian dari syirik-syirik yang besar. Meminta rezeki kepada selain Allah, ya. Atau kepada Allah, tapi juga kepada yang selain Allah, itu juga termasuk syirik gitu. Nah, ada juga syirik yang dikategorikan syirik kecil atau khafi, atau sesuatu yang agak tersembunyi. Jadi tidak terasa seperti syirik gitu, karena kita masih percaya sama Allah. Misalkan kita punya jimat, kita percaya kesialan, misalkan wah tanggal sekian ini tanggal sial gitu, atau wah misalkan hari ini hari sial, itu sebenarnya bagian dari syirik yang khafi gitu, syirik yang kecil. Termasuk juga dalam hadis Nabi disebutkan bersumpah dengan menggunakan selain Allah, selain wallahi dan billahi itu ya, selain atas nama Allah, itu juga bagian dari syirik khafi gitu. Kenapa? Karena itu menganggap sesuatu yang kita gunakan bersumpah itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang mungkin juga enggak terasa ini ramalan gitu. Ramalan itu juga bagian dari syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Jadi hati-hati kalau misalkan di Facebook kan banyak juga itu yang ramalan-ramalan anakmu nanti seperti ini misalkan. Kan banyak gitu ya aplikasi-aplikasi atau yang tinggal klik try it gitu, coba ini itu dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari syirik khafi. Kalau kita meyakininya, nah itu bisa jadi menjadi syirik yang besar. Tapi itu adalah jalan menuju kesyirikan. Jadi ya mari kita berusaha menjauhi gitu ya syirik yang khafi itu agar kita tidak jatuh betul-betul pada syirik yang besar. Kenapa kita berusaha untuk menjauhinya? Karena semua itu akan dimaafkan kecuali syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar yang Allah tidak akan maafkan. Jadi jangan sampai kita nanti meninggal dalam keadaan kita melakukan dosa syirik.
Yang kedua adalah wa iqamis shalah atau menegakkan sholat. Nah, bagaimana, saya tidak akan berbicara sholatnya seperti apa, karena kemarin sudah ya. Nah, bagaimana kalau kita meninggalkan sholat? Tadi kalau kita tidak syahadat, berarti jelas kita tidak menjadi orang muslim. Islamnya batal gitu ya, artinya tidak ada keislaman di sana. Nah, bagaimana kalau dia syahadat ya, dia muslim, tetapi dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, dalam hadis Nabi dikatakan, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufr tarkus sholat. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau misalkan ini si A, kemudian ini syirik dan kekufuran, maka batasnya adalah sholat. Artinya apa? Kalau dia tidak sholat, dia menjadi kufur dan dia juga menjadi syirik. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Karena pembatasnya udah hilang kalau kita lihat dari hadis ini. Kemudian kita lihat hadis yang lain. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh ia telah kafir. Jadi orang yang tidak sholat itu dihukumi kafir. Jadi yang utama itu, ini utama sekali itu. Setelah syahadat ya, maka sholat itu adalah tiang Islam yang pokok gitu. Karena ketika dia ditinggalkan, dia menjadi hilang status keislamannya. Dia menjadi kafir. Kita lanjutkan. Nah, bainal abdi wa bainal, banyak sekali hadis-hadis tentang meninggalkan sholat ini. Bainal abdi wa bainal kufri wal iman as-sholat fa idza taraka faqad asyraka. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu dianggap melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena dianggap dia melakukan sesuatu yang lebih penting gitu ya. Karena sholat itu kan menghadap Allah ya, sebagai bukti kita menyembah Allah gitu ya. Maka kita ketika meninggalkannya itu seakan-akan kita menuhankan yang lain, lebih mementingkan yang lain. Kemudian di hadis lain juga dikatakan, saya tidak akan baca, bisa dilihat. Jadi sholat itu adalah digunakan sebagai tanda ya, orang yang meninggalkannya itu adalah melakukan kekufuran yang nyata. Jadi ada hadis ini terkait dengan kepemimpinan. Itu kalau ada pemimpin yang melakukan hal yang tidak kita sukai, mungkin melakukan kedoliman, maka kita tidak boleh melawannya, tidak boleh mentangnya gitu ya. Kita boleh misalkan tidak menyukainya, tetapi tidak boleh memeranginya, tidak boleh kemudian bahasanya mungkin istilahnya menggulingkannya begitu ya. Kecuali dia melakukan kekufuran yang nyata. Apa itu kekufuran yang nyata ya? Ketika dia tidak sholat. Jadi sholat ini adalah ukuran dari kekufuran seorang hamba. Bagaimana kalau sholatnya bukan, dia meninggalkan sholat bukan karena sengaja, tapi karena lupa. Nah, kalau dia meninggalkan sholat karena lupa, maka dia harus sholat saat ingat. Dalam hadis dikatakan, man nasya sholatan falyusalli idza dzakaraha. Barang siapa lupa sholat, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kewajiban baginya selain itu. Jadi nggak ada denda, dam, dan lain sebagainya yang harus dia lakukan gitu ya. Hanya itu. Jadi ketika kita lupa sholat gitu ya, maka ya saat ingat kita harus langsung sholat. Walaupun sudah lewat waktunya. Nah, di hadis lain juga manasya sholatan au nama, barang siapa lupa sholat gitu ya, atau tertidur ya, au nama anha fa kafaratuhu ayusalliyaha idza dzakaraha. Maka kafaratnya yang harus dia lakukan adalah dia harus sholat ketika ia ingat. Kalau tidur ya berarti ketika dia bangun. Nah, tapi ulama menggarisbawahi ini bukan karena kebiasaan. Contoh misalkan kita subuh gitu ya, bangun-bangun matahari sudah terbit gitu ya, udah langsung sholat. Tapi ini bukan kebiasaan, artinya setiap hari memang selalu begitu. Nah, kalau seperti itu tidak boleh gitu ya. Jadi karena itu dianggap menyengaja. Gitu. Nah, intinya adalah ketika kita lupa atau ketika kita tidur, maka sholatlah pada saat kita ingat, sholatlah pada saat kita bangun dari tidur, segera. Dan jangan diulang. Nah, kemudian yang ketiga, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Ini dalam surat Al-Imran ayat 180 ya, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil bima atahumullah, terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, min fadlihi, dari kelebihannya,
wa khairan lahum. Jangan mereka itu menyangka bahwa itu baik, bakhil itu baik gitu. Jadi janganlah kalian menyangka bahwa pelit itu baik, bahwa bakhil itu baik. Bal huwa syarrul lakum. Tetapi bakhil itu adalah tidak baik atau jelek, buruk buat kamu. Kenapa buruk? Sayutawwaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ya. Karena harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Jadi ketika kita enggan mengeluarkan harta kita untuk kebaikan, misalnya untuk zakat, untuk sedekah, untuk infak, maka harta ini nanti pada hari akhir ya, di hari kiamat akan dikalungkan di leher kita. Bagaimana mengkalungkannya? Penjelasannya ada di slide. Ada di hadis kalau yang tadi Quran ya. Ini dalam hadis dikatakan man atahullahu malan, barang siapa diberi oleh Allah harta, falam yuaddi zakatahu, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, musilalahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an. Jadi akan datang harta itu ya pada hari kiamat nanti menjadi seekor ular, akro'alahu, ular jantan akro'alahu yang kepalanya botak karena banyak sekali racun di kepalanya. Zabibatani, yang berbusa dua mulutnya, yutawwaquhu yaumal qiyamah. Ular itu dikalungkan di hari kiamat. Tsumma ya'khudhu bilihzi mataihi. Kemudian ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya, yakni bisyidqaihi. Tsumma yaqulu, kemudian ular itu berkata, ana maluka, aku adalah hartamu. Ana kanzuka, aku adalah simpananmu. Tsumma tala, kemudian dia mengucapkan la yahsabannal ladzina yabkhuluna, ayat yang tadi. Jadi kalau kita bakhil, tidak mengeluarkan zakat kita, maka harta itu nanti akan menjadi ular ya yang sangat berbisa, ular jantan yang sangat berbisa yang akan dikalungkan di leher kita. Ya. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya, maksudnya menggigit gitu ya. Maka kemudian dia bilang, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu, aku adalah tabunganmu, gitu ya. Dan kemudian dia mengucapkan wala yahsabannal ladzina yaqulun. Jadi jangan anggap harta itu adalah kebakhilan itu adalah baik, kebakhilan itu buruk. Dan ingat bahwa yang kita keluarkan itulah nanti yang menjadi harta kita yang abadi. Bahwa ketika kita banyak sedekah, kita mengeluarkan hak-hak orang lain, zakat yang ada di situ, maka harta kita insya Allah akan semakin tumbuh subur. Insya Allah. Semakin berkah. Nah, apakah orang yang tidak mengeluarkan zakat juga termasuk kafir? Tadi orang tidak syahadat, kafir. Orang yang tidak sholat, kafir. Sekarang zakat. Apakah orang yang tidak mengeluarkan zakat itu kafir? Nah, dalam hadis disebutkan, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi min haqqaha, barang siapa yang punya emas dan perak kemudian dia tidak mengeluarkan haknya, kan ada hak zakat di sana, illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaiha min nar. Kecuali datang di hari kiamat perak dan emas tadi itu menjadi lempengan-lempengan di neraka. Fa'ahmiya 'alaiha finar. Kemudian dipanaskan di neraka jahanam. Fayuk wa biha jambuhu wa jabinuhu. Kemudian lalu dibakarlah dahinya, lambungnya, wa dhahruhu, dan punggungnya. Kullama baradat, tiap-tiap lempengan itu kemudian dingin lagi, u'idat lahu. Dikembalikan seperti itu, diulang lagi. Ya. Si yaumin salam, hitungan hari, di mana kana miqdaruhu, hitungan hari itu adalah khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Jadi hari di neraka nanti, itu sehari itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Ada nggak di sini yang umurnya sampai 50.000 tahun? 50 tahun aja belum tentu kita. Ini 50.000 tahun, makanya tidak salah kalau sebenarnya dikatakan bahwa kita di dunia ini hanya sebentar. Kalau orang Jawa bilang hanya mampir ngombe, sebentar saja. Jadi tahanlah hal-hal yang tidak baik. Lakukan, nggak usah terlalu luar biasa ngotot dunia gitu ya. Karena ini sebentar, nanti pun akan ditinggal. Siapa yang menikmati ya? Ahli waris kita.
karena sebenarnya nanti di dunia, di akhiratlah nanti yang kekal. Kalaupun misalkan nanti nggak apa-apa kita misalkan masuk neraka kan nanti tetap masuk, kalau kita muslim kan akan tetap masuk surga. Tapi berapa lama di neraka? Di neraka 1 hari aja itu seperti 50.000 tahun di sini. Apa sanggup? Kita lanjutkan. Hatta yuqda bainal ibad, sehingga diputuskan hukuman di antara seluruh hamba. Fayaro sabilahu, kemudian orang itu tadi yang masuk neraka karena lempengan emas dan peraknya itu, imma ilal jannah wa imma ilan nar, apakah nanti dia masuk surga atau dia menuju ke neraka, artinya masih tetap di situ apa di surga setelah hukumannya selesai. Artinya apa? Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita meninggalkan atau tidak mengeluarkan zakat kita, gitu ya, kita tidak menjadi kafir karena tetap muslim. Jadi tetap ada kemungkinan untuk masuk surga, tapi nggak tahu berapa lama di nerakanya. Tergantung seberapa banyak yang kita tahan dari harta-harta itu. Jadi yang ini tidak menjadikan kita kafir. Selanjutnya adalah wahajjul bait. Ya, jadi berhaji. Berhaji banyak sekali hadis dan Qur'annya. Jadi untuk kalau kita tidak berhaji, sementara kita mampu bagaimana? Nah, ada yang namanya asar. Asar itu adalah ucapan atau perbuatan atau sesuatu yang datang dari sahabat. Ya, jadi Nabi tidak mengucapkan ini, ya, tapi ini adalah sahabat, yaitu orang-orang yang melihat keseharian Nabi, yang melakukan sunnah-sunnah Nabi, ya, yang dianggap mereka adalah orang-orang yang paling dekat dan mengerti ajaran-ajaran Nabi. Ini dari Umar. Anna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu yaqulu, sungguhnya Umar bin Khattab berkata, man ataqal hajja, barang siapa yang mampu berhaji falam yahujja, sementara dia tidak berhaji, fasawa'un alaihi yahudiyan mata au nasraniyan. Jadi sama saja dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Wa hadza isnadun sahih. Jadi ini adalah sanadnya sahih sampai pada Umar. Artinya ini hadis ini memang adalah betul-betul perkataan Umar. Jadi kalau dirunut perawi-perawinya sampai pada Umar. Jadi kalau kita tidak berhaji itu dianggap sama dengan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Dianggap sama, seperti itu tidak sama, tetapi hampir sama. Artinya derajatnya hampir sama, tetapi tidak sama. Artinya apa ya? Tidak kafir gitu, tetapi bahwa nilainya itu sudah hampir-hampir ke sana. Nah, bagaimana kalau misalkan ada orang yang mampu, kemudian dia tidak berhaji, kalau misalkan kita adalah ahli warisnya, misalkan, alhamdulillah mungkin orang tua kita, gitu ya, semoga kita dijauhkan dari hal seperti itu. Nah, kita bisa melakukan, menurut para ulama, kita bisa melakukan badal haji, jadi menghajikan atas nama orang tua. Nah, dalil tentang bolehnya badal haji ada banyak ya, salah satunya adalah ini. Anna imro'atan, sesungguhnya ada seorang perempuan ja'at ilan Nabi, datang menemui Nabi SAW, faqalat, kemudian perempuan itu berkata, Inna ummi nadarat, sesungguhnya ibuku bernadar, anta hujjah, untuk berhaji. Famatat, kemudian ibu saya mati. Qabla anta hujjah, sebelum dia sempat berhaji. Afa ahujjah anha, apakah aku boleh melakukan haji untuk dia? Qala, Nabi berkata, na'am. Hujji anha, ya, hajikanlah untuknya. Jadi boleh kita menghajikan orang tua yang sudah meninggal. Ya. Jadi kalau misalkan orang tua kita mampu dan belum sampai berhaji, ya, maka kita diperbolehkan untuk berhaji atas nama orang tua, sehingga nanti pahalanya untuk orang tua. Yang terakhir, wasaumu Ramadan. Nah, puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini, bagaimana kalau kita tidak melakukan puasa Ramadan? Kalau kita tidak melakukan puasa Ramadan, hadisnya adalah, ini hadis dari Umamah, ya, Rasulullah bersabda, Bainama anana imun, saat aku tidur, atani, datang kepadaku rajulani. Jadi Rasulullah mimpi nih dalam mimpi. Jadi Rasulullah tidur, kemudian datang 2 orang laki-laki. Fa'akhoda bidamai. Kemudian lelaki itu menarik lenganku. Fa'ataya bi jabalan wa'iran. Kemudian membawaku ke gunung yang terjal. Faqala, kemudian mereka berkata, Is'ad, naiklah.
ke gunung itu. Fakultu, maka aku berkata, Nabi berkata, inilah utiquhu. Sesungguhnya aku tidak mampu, aku nggak bisa naik gitu. Faqala, kemudian dua orang itu berkata, inna sanusahiluhu laka. Kami akan memudahkannya untukmu. Fasa'idtu. Kemudian aku pun naik. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabali, sehingga ketika aku berada di puncaknya, idzan bi aswatin syadidatin. Maka tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Qultu, aku berkata, ma hadhil aswat? Suara apa ini? Qala, mereka berdua menjawab, hada awa'u ahlun nar. Itu adalah suara jeritan para penghuni neraka. Summa intolako. Kemudian mereka berjalan dengan saya dan pergi lagi. Faida ana biqaumin mu'alliqina bi'araqibihim. Kemudian dua-duanya jalan bersama dengan Nabi. Nah, kemudian Nabi melihat orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Jadi mereka menggantung di tumit, dari tumitnya, jadi digantung tumitnya di atas. Musyaqqaqatan asdaqihim. Ujung bibir mereka ditarik. Tasilu asdaqihim daman, sehingga keluar darah dari mulut itu. Jadi ini digambarkan oleh ulama jadi begini, jadi kaki yang tumitnya di atas begini, kemudian mulutnya sebelah sini, jadi kayak gantung begini. Jadi kayak diikat sini sama bagian belakang, jadi kayak posisi melengkung begini, jadi diikat. Nah, kemudian sampai berdarah keluar dari mulutnya yang diikat sampai robek itu. Qultu, aku berkata, man haula, siapa mereka? Qala, mereka menjawab, haula illadina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berbuka atau membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Jadi puasa wajib maksudnya. Jadi ini adalah hukuman orang-orang gitu ya, yang berpuasa tapi tidak sampai selesai. Dibatalkan di tengah-tengah, apalagi mereka-mereka yang dari awal tidak puasa, bagaimana hukumannya. Jadi ini adalah dalil hadis ketika kita tidak melakukan puasa atau tidak menjalankan puasa Ramadan. Artinya di sini ini mirip dengan tadi yang ita'uz zakah tadi ya, yang mengeluarkan zakat, dia tidak sampai mungkin pada derajat kafir begitu, tetapi ini adalah dosa yang besar yang siksanya sangat berat. Nah, tapi dalam hadis lain begitu dikatakan bahwa jadi Islam itu gitu ya, seseorang itu boleh diperangi gitu ya, atau boleh halal darahnya gitu ketika dia tidak Islam, ketika dia tidak sholat, ketika dia tidak puasa. Nah, hadisnya ini ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan, ada pertentangan ulama terkait itu, tetapi minimal ini adalah menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu adalah bagian dari pokok utama gitu ya, Islam. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkannya. Ini adalah beberapa referensi yang saya pakai. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk diskusi hadis arba'in yang ketiga ini. Sebelum selesai, saya ingin sedikit memberi catatan di hadis yang terakhir ini terkait puasa ini ada sedikit perbedaan yang saya temukan dari satu tulisan di tulisan yang lain, tapi intinya maknanya sama, tetapi hanya redaksinya ada sedikit yang berbeda. Jadi mungkin ada nanti yang punya hadis yang lain yang mungkin derajatnya lebih bagus daripada yang ini, dan redaksinya mungkin ada yang perlu dibetulkan, masukannya sangat saya nantikan. Jadi sampai di sini dulu, mohon maaf jika ada kesalahan, semoga kita bisa menjalankan semua dengan lengkap ya, dari syahadat sampai pada puasa atau haji, dan semoga kita selalu ditetapkan dalam keislaman kita hingga nanti kita ajal menjemput. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.